kader NU nyalek itu strategis atau pemanis? Dia pernah mengalami kaderisasi enggak? Dia mengenal NU secara dalam enggak? Apakah hanya klaim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Amma ba'du. Telah hadir di tengah-tengah kita pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, Bapak Zaim. Selamat datang Bapak di podcast PCN Kabupaten Pati. Alhamdulillah, selamat datang juga. Kita pada siang hari ini nanti kita akan membahas banyak hal terkait arah perjuangan Nahdlatul Ulama di beberapa aspek. Yang pertama juga nantinya yang paling utama Pak, ada tema besar yaitu kader NU nyalek itu strategis atau pemanis. Ya, menarik. Tema yang memang ini lagi momentumnya. Begini bahwa sebelum itu teman-teman saya minta untuk like nantinya dan share mungkin buat teman-temannya dan subscribe. Kita bangun channel ini dengan kerjasama teman-teman semuanya untuk media dakwah NU yang lebih luas lagi. Nah, tadi tema besar itu Pak ya, bahwasanya kader NU pada hari ini mendekati tahun-tahun politik tahun 2024. Nah, kalau kilas secara sejarah, NU kan mempunyai beberapa tujuan Pak. Punya tujuan lah maksudnya. Salah satunya memang sosial keagamaan. Nah, tidak bisa kita pungkiri dalam momentum tahun 2024 ini tentunya apa ya, bahasa-bahasa politik ini sangat kental sekali. Dan kita mempunyai judul besar pada kesempatan ini yaitu kader NU nyalek itu strategis atau pemanis. Mungkin dikasih sebelum saya menukik ke tema ya. Ibaratnya kita mengingatkan kembali bahwa memang NU didirikan sebagai Jam'iyah Ad-Diniyah Al-Istimaiyah. Jadi organisasi keagamaan yang bersosial, artinya yang aspek-aspek sosialnya juga harus menjadi jangkauan dalam dakwah dan perjuangannya. Jadi NU tidak melepaskan dimensi-dimensi aspek-aspek sosial yang di dalamnya juga ada politik, ada ekonomi, ada soal budaya, soal kultur, bahkan peradaban. Ini lagi tema PBNU hari-hari ini adalah kaitan dengan peradaban. Nah, perjuangan kita yang dua pokok yang besar tadi, Ad-Diniyah Al-Istimaiyah, yaitu sosial juga. Ini dua aspek besar. Nah, yang turunannya nanti sebenarnya banyak sekali. Nah, kita melihat perjuangan yang berat itu ada dua cara pendekatan kita saat di masyarakat, perjuangan itu untuk diterapkan di masyarakat. Pertama lewat kultur, lewat budaya yang menjadi laku keseharian masyarakat. Nah, kultur yang ada tahlilan, ada macam-macam lah ya, yang kaitan dengan budaya. Juga struktur, perjuangan struktural. Nah, legal formal struktural, anggap saja begitu. Ini aspek perjuangan yang struktural ini harus juga menjadi bagian yang penting dari NU, karena ketika kita mengandalkan kultur saja di masyarakat, kita punya basis yang kuat, tapi ketika kita tidak punya struktur perjuangan yang kuat, kita seringkali kebijakan-kebijakan yang diketok oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, itu tidak sejalan dengan perjuangan NU. Nah, NU ini harus bisa memperjuangkan lewat perjuangan legal formal struktural. Nah,
ada tiga ranah ya ketika kita perjuangan struktural. Yang pertama jelas eksekutif, itu kaitan dengan perjuangan kebijakan-kebijakan yang memang sekaligus pemangku kebijakan, termasuk yang eksekutif itu. Bupati. Yang kedua adalah legislatif. Legislatif adalah istilahnya lembaga yang memang bertugas untuk melegislasi, membuat undang-undang, peraturan dan lain-lain, sekaligus ada penganggaran. Di situ ada di budgeting pemerintah kepada masyarakat, pembangunan dan lain-lain, sekaligus nanti pengawasan. Nah, pada tugas yang legislatif yang ada tiga fungsi inilah sebenarnya, ketika kita tidak bisa mengawal, salah satunya itu ya, kita tidak bisa mengawal atau menempatkan orang-orang yang memang punya visi yang sama dengan perjuangan NU, nanti kita bisa ditinggal, bahkan tidak bisa sejalan dengan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Nah, ini juga harus kita perjuangkan dengan menempatkan banyak tokoh-tokoh yang memang berlatar belakang NU, yang memang dididik dari NU, alhamdulillah yang sudah mengalami PKPNU atau MKNU. Ini kader kental. Yang sudah kita kader sejak dini. Itu alangkah baiknya. Karena memang kalau kita mengandalkan anggota-anggota dewan yang memang latar belakangnya kalau ditanya memang kalaupun jadi ya saya NU, tapi kan dia pernah mengalami kaderisasi enggak? Dia mengenal NU secara dalam enggak? Apakah hanya klaim? Hanya klaim saja, karena dia memang membutuhkan NU menjadi simbol organisasi saja. Tapi pemikirannya, tindakannya, kebijakannya tidak sejalan dengan kebijakan NU. Ini kan satu persoalan ya. Jadi legislatif ini sebaiknya memang kita bisa punya banyak kader yang memang kita siapkan kalau perlu, memang bagian dari kebijakan PCNO pada itu saat-saat nanti itu termasuk pengkaderan dari dini. Kalau bisa ada namanya sekolah kader legislatif misalnya, sekolah kader kebijakan publik misalnya. Nah, bisa nanti lembaga-lembaga seperti Lakpesdam itu bisa menggarap kaderisasi yang bersifat fungsional, ideologis, sekaligus praktis untuk masyarakat. Bentar, Pak. Kalau kita berkaca dengan hal-hal tadi, seberapa penting perjuangan NU di dalam ruang lingkup sedemikian rupa tadi, mulai dari eksekutif, legislatif. Nah, pertanyaan teman-teman seperti ini, Pak. Seberapa siap kader NU untuk menduduki posisi-posisi tersebut, dan jangan tanya siap dulu lah, piye carane ya, kadang itu, Pak. Kalau kita merujuk pada kenyataan ya, kenyataan di lapangan sebenarnya, kader kita ini sebenarnya melimpah ruang. Bahkan menurut saya, anggap saja Pati saja, Sekupati ini kita bicaranya nggak usah jauh-jauh nasional. Sekupati saja ini sebenarnya potensi anak-anak muda NU ini yang direkrut oleh partai-partai yang notabene yang siap bertempur untuk 2024 ini kan banyak juga yang dari kader NU. Tapi mereka menjadi kader legislatif maupun kader partai itu tidak melalui jenjang pelatihan ataupun kaderisasi di NU sendiri. Artinya dia nyari tempat sendiri, nyari lobby sendiri, gitu loh. Nah, memang idealnya, kita bicara idealnya memang PCNU nanti ke depan itu saya pikir ya itu tadi ada jenjang-jenjang pelatihan khusus yang tematis, yang bersifat tematis, dan itu diperuntukkan oleh anak-anak muda mulai dari IPNU maupun PMI, misalnya sekolah kader legislatif, sekolah kader pemangku kebijakan,
sekolah kader hukum misalnya. Tapi secara garis perjuangan apakah diperbolehkan Pak dari NU itu sendiri? Bahwasanya kan kadang gini Pak. Kita Cah itu, iya betul. Soalnya kue cah Ibnu, kue cah Ansor, dolanan politik. Sebenarnya gini, batas demarkasi antara politik praktis dengan politik ideal, politik perjuangan. Ini harus artinya politik cerdas. Ini harus ada batas demarkasi. Demarkasinya apa? Bahwa NU selagi tidak mengatasnamakan partai politik praktis atau dia terlibat di politik praktis, itu sebenarnya wilayahnya masih diperbolehkan. Nah, kalau NU sudah mendukung salah satu partai atau calon legislatif tertentu dengan legal formal dikeluarkan oleh NU, yang itulah yang tidak boleh, karena itu istilahnya offset dari kita NU. Selagi itu hanya pendidikan pelatihan kader terutama, itu adalah bagian dari menurut saya kewajiban dan tanggung jawab PCNU. Persoalan nanti cara sistematika bagaimana, metodenya bagaimana, terus istilahnya polanya bagaimana, itu nanti bisa berjenjang atau misalnya istilahnya nanti dapat dimusyawarahkan lah dalam konteks itu, bisa fleksibel itu. Gitu. Tapi pada hari ini Pak, banyak sekali kader NU yang tanpa pendidikan pun, tanpa ada, ya tetap sowan dulu lah kepada Pak Yai. Menyatakan diri bahwasanya siap. Itu sebenarnya strategis dia bisa berjuang, benar kan? Apakah sekedar pemanis? Jadi kita harus melihat kenyataan ya, bahwa kader NU itu tidak hanya di satu atau dua partai. Bahkan hampir semua partai itu ada banyak kader. Ada orang-orang NU di sana. Istilahnya ada gium itu NU tidak kemana-mana, tapi ada NU di mana-mana. Nah, persoalan kader kita yang memang kita titipkan di partai tertentu, akhirnya dia juga harus sowan pada kiai, harus sowan kepada pengurus NU, bahkan misalnya hanya sowan saja itu pengurus PCNU kan nggak masalah. Nggak masalah hanya disowani saja. Nah, yang nggak boleh itu kan NU mengeluarkan statement atau PCNU mengeluarkan statement untuk mendukung salah satu, ini yang nggak boleh. Nah, kita harus tahu batas-batas tertentu yang memang kita tidak boleh. Nah, ini kelaziman kultur anak muda yang mau melakukan perjuangan, akhirnya minta restu, minta doa, itu lazim, nggak masalah. Nah, selagi memang yaitu tadi struktur NU tidak terlibat sekaligus dukung mendukung atau mengeluarkan statement tertentu, salah satunya mendukung ini misalnya atau begini misalnya. Nah, itu kalau hanya menggiring warga untuk mencoblos anggota partai yang punya basis NU misalnya, punya perjuangan kaderisasi di NU misalnya, itu kan bersifat abstrak, tidak pada personal. Nah, artinya apa? Statement PCNU sebaiknya memang statement yang bersifat istilahnya bukan perseorangan tapi sudah kualitatif atau bersifat idealis gitu kan. Nah, enaknya yang dipilih seperti ini tapi bukan nama, memberikan kriteria orang-orangnya, kriteria ataupun visi misinya. Betul. Biar masyarakat ini mulai kita ajak cerdas berpolitik, melihat tokoh ini tidak karena persoalan duit, tidak persoalan turunan atau karisma oleh ketokohan bapaknya atau enggak, tapi visi misinya, idealisme terus apa yang mau diperjuangkan untuk NU. Nah, ini namanya istilahnya platform.
platform dari caleg itu harus jelas. Biar masyarakat NU tahu persis kalau dia memang kader NU, walaupun dari partai yang beragam. Ada yang di PDI monggo, ada yang PKB monggo, P3 monggo, Demokrat juga monggo, yang bahkan yang Perindo juga nggak apa-apa. Hari ini yang viral kan Ahmad Tahir itu. Ya misalnya gitu. Disitulah kira-kira bahwa apa ya istilahnya kultur NU sekaligus perjuangan struktur NU ini harus bersinergi berbarengan. Tidak hanya maju hanya di kultur saja, tapi struktur juga maju. Legal formal kita perjuangannya juga seimbang. Karena bagaimanapun kebijakan daerah, terutama kabupaten ya, itu harus diperjuangkan memang lewat legislatif juga. Apalagi kalau kita memang pada saatnya nanti bisa punya eksekutif memang dari NU, bisa jadi punya bupati dari NU, latar belakangnya sudah kaderisasi. Jangan jadi bupati baru ngaku sebagai NU, tidak. Tapi ya lazimnya begitu. Nah, yang kader memang ikut pelatihan NU dari bawah, tapi akhirnya jadi salah satu pejabat eksekutif di daerah, bisa wakil bupati nggak apa-apa, bahkan kepala dinas, bisa dinas pendidikan, dinas kan alangkah perjuangan NU ini semakin ringan, akan ditopang oleh banyak pihak ketika memang perjuangan kita lengkap. Ibaratnya eksekutif ada, legislatif ada, apalagi yudikatif juga ada. Misalnya teman-teman yang memang latar belakangnya NU tapi berjuangnya di PN, pengadilan negeri, pengadilan atau bahkan ya di kejaksaan atau MA misalnya. Nah itu harusnya kita bisa menempatkan kader-kader seperti itu. Kita semakin panas ini ngopi dulu ya, Pak. Ya. Sambil ngopi, santai-santai aja. Termasuk untuk kita hari ini untuk kalangan-kalangan muda Pak. Tetap kan banyak sekali hari ini bukan kalau melihat politik itu pandangannya itu pasti negatif. Ya pasti itu Pak. Tidak ada kata positif. Nah, mungkin apa-apa saja yang bisa kita dapatkan, misal ketika memang struktur-struktur tadi yang sifatnya ada 3 tadi, eksekutif, legislatif, yudikatif, terisi penuh oleh kader-kader NU. Mungkin kebijakan-kebijakan apa saja yang memang hari ini telah terkeluarkan dengan adanya para kader NU, dan mungkin apa nantinya yang akan direkomendasikan yang itu pada dasarnya untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Melihat perjuangan legal formal kita di negara kita ini, meniscayakan ada perjuangan politik. Legal formalnya lewat partai politik, jelas ya. Karena yang diakui untuk bisa mengikuti pemilu dan pilkada adalah lewat partai politik. Tapi bisa independen kan Pak? Nah, kalau pilkada ya. Tapi kalau legislatif itu kan semua harus lewat partai. Nah, kecuali kalau DPD kan tingkat nasional. Nah, kalau di daerah itu dewan itu artinya apa? Kita tidak bisa melihat persoalan itu hitam putih. Misalnya ya seolah-olah semuanya yang berjuang di legislatif ini tidak baik atau bahkan negatif misalnya. Ini adalah cara berpikir yang menurut saya ekstrim, hitam putih dan ekstrim. Sudah tidak saatnya itu cara berpikir seperti itu, karena memang tidak bisa dilepaskan perjuangan formal itu lewat legislatif, kebijakan-kebijakan yang memang akhirnya berkemaslahatan itu kembalinya pada umat, kepada rakyat, tapi harus dilalui lewat dewan. Itu loh. Dan akhirnya apa? Perjuangan itu bahkan wajib, karena kita tidak bisa sempurna melakukan perjuangan yang agama sekaligus sosial itu tanpa dilalui lewat perjuangan dewan misalnya. Itu kewajiban. Nah, kan gitu. Nah, persoalan ini loh, kita ada kultur ya, ada budaya
yang memang sudah perjuangan kultural seperti kiai-kiai atau kita yang apa ya, yang di NU, di struktur NU-nya, di pengurus ini, jangan memandang perjuangan yang di legislatif itu minor. Kita harus mengapresiasi ketika memang dia perjuangannya baik dan kemaslahatan untuk umat, untuk rakyat sekaligus untuk NU misalnya, kita harus bisa mengapresiasi. Tidak malah mencibir, menjatuhkan dan lain-lain. Juga sama yang di legislatif pun yang jadi dewan, jangan mencibir kita yang memang berjuang di kultur, di struktur formal di NU yang memang tidak di legislatif maupun tidak di eksekutif. Memang ini perjuangannya di masyarakat langsung. Kita menjadi pengurus NU misalnya, jangan seolah-olah apa pengurus NU itu hanya beraninya ngomong saja tapi tidak berani keluar gelanggang pertarungan dewan misalnya. Seolah-olah kan merasa yang sudah bertugas di dewan yang kami-kaminya ini tidak seolah-olah dikesampingkan. Nah, cara kita memandang bagi-bagi tugas karena itu semuanya kan bagian dari tugas kebersamaan nih. Kalau kita bisa merangkai antara tugas yang formal, legal formal, struktur di pemerintahan dengan struktur yang kultural, gitu kita ini kalau bisa seiring seia kata berjuang bersama, punya komitmen yang bersama, walaupun caranya beda-beda, metodenya beda, polanya juga beda, ini akan justru indah karena disinilah tidak ada ruang yang kosong. Semuanya terisi oleh kader NU yang potensial. Intinya sama-sama berjuang tapi tempatnya berbeda. Tugasnya berbeda. Tempat berbeda, tugasnya berbeda, ruangnya berbeda. Gitu lah. Ini yang harus menjadi titik temu kebersamaan bahwa tidak ada yang saling menafikan atau tidak ada yang saling mengecilkan. Tapi sama-sama membutuhkan dan sama-sama sinergis bareng-bareng menciptakan kondisi masyarakat yang seimbang. NU yang memang bisa berjuang di masyarakat sekaligus berjuang di pemerintahan, di legal formal struktural seperti itu. Jadi semua hal itu ada tempatnya, ya Pak. Dan itu tidak harus di tempat yang sama satu, tapi ada berbeda-beda. Ya harus di tempat yang berbeda, tugasnya beda, kewajibannya beda. Untuk mencapai tujuan. Mencapai tujuan yang sama. Nah, itu yang selama ini saya lihat memang kurang kurang pendekatan kebersamaan inilah ya. Ini saya ingin menyampaikan pada teman-teman yang memang sudah berjuang di dewan, kita mengapresiasi yang memang kita di struktur NU yang bersifat kultural maupun struktur di kelembagaan NU yang memang tidak di pemerintahan. Kita mengapresiasi ketika panjenengan semua memperjuangkan kepentingan masyarakat, kepentingan umat, yang termasuk di dalamnya adalah warga NU, untuk diperjuangkan pada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketuhanan yang diamanatkan lewat Al-Quran maupun hadis dan lain-lain, diperjuangkan lewat struktur legal formal di pemerintahan. Akhirnya menjadi kita sama-sama berjuang menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita yang memang di struktur itu kan juga memperjuangkan yang sama tapi dengan cara berbeda. Maka kita sebaiknya memang bareng-bareng punya komitmen bersama, tidak ada saling menafikan, mengecilkan atau bahkan saling tidak tahu persis ruang lingkup masing-masing, gitu. Saling memahami lah ya. Intinya kan ulama dan umarok itu harus bersama. Gitu. Moga-moga memang Pak Adi ke depan ini saya pikir memang kaderisasi yang pemimpin publik itu harus berani, PCNU harus berani membuat pelatihan-pelatihan yang memang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan advokasi pertanian, advokasi urusan perindustrian, advokasi urusan istilahnya perburuan.
Nah, termasuk kebijakan-kebijakan di legislatif, eksekutif dan lain-lain. Kita cenderungnya ketika ada masalah itu tergopoh-gopoh. Ketika baru dihadapkan masalah. Karena apa? Kita memang belum punya cara yang praktis dan bagus untuk menyiapkan kader-kader menjadi tokoh-tokoh yang memang tapi sejalan dengan ini Pak, dari masa ke masa ya. NU sendiri khususnya di Kabupaten Pati ini sejarahnya banyak atau sedikit sih para kader NU yang berjuang di dalam 3 tempat tadi? Mungkin sebut by name atau ya gini, saya tidak menyebut nama per nama ya. Kalau kita melihat perkembangan istilah dinamika politik negara kita, ketika kita zaman Orde Baru, NU ini ibaratnya kan sama sekali seolah-olah tidak ada perwakilan di eksekutifnya. Kalau legislatif masih ada 1-2 di Pati. Ya karena dulu masih ada kan partai dulu kan 3 kan, Golkar, P3 maupun PDI zaman dulu. Nah, kader kita yang memang latar belakangnya NU juga P3 banyak, terutama Golkar juga ada. Artinya legislatif dari dulu sebenarnya kita sudah secara tradisi sudah ada terus menerus. Tapi di eksekutif memang minim. Nah, kalau sekarang, alhamdulillah kita yang kita data belakangan ini untuk di Pati sendiri sudah ada beberapa Pak Camat, Pak Camat yang memang latar belakangnya kader NU. Ya, kader NU sudah. Terus kalau kepala dinasnya mungkin ya tahu 1-2 sudah ada apa belum, saya belum tahu persis itu, kayaknya belum ada. Tapi kalau sudah kabit misalnya, ini sudah ada yang latar belakangnya NU. Nah ini kan kita sudah mulai peningkatan ini. Nah, makanya kita masih perjuangan kita yang di eksekutif ini memang istilahnya belum maksimal, masih sedikit yang kita kader-kader kita yang ada di eksekutif. Tapi kalau yang legislatif udah mayoritas. Nah, hampir kalau eksekutif kalau ditanya mayoritas juga NU, walaupun dari PDI misalnya ditanya latar belakang keagamaannya hampir mayoritas juga NU, kecuali partai tertentu yang memang latar belakangnya berbeda ya. Ada yang memang benar-benar nasionalis juga ada, tapi tetap dia ketika ditanya ormas keagamaannya itu tetap NU dia. Nah ini makanya cuma kelemahannya apa? Kelemahannya dia bukan kader yang memang dididik berproses di kaderisasi dari awal, itu saja persoalannya. Nah yang kaderisasi awal ini masih minim. Ada 1-2 yang sudah jadi tapi memang masih minim. Kita memang berharap mudah-mudahan yang muda-muda ini Mas Masna dan teman-teman yang lain harus siap-siap. Memang persoalan perjuangan politik legislatif ini memang tidak mudah juga karena harus ada duit. Selain kita juga harus berani tampil ke masyarakat ya, tapi juga harus karena apa? Memang realitas politik kita masih menggunakan duit itu menjadi instrumen yang cukup penting untuk pelaksanaan. Sangat penting. Nah, sangat penting. Makanya ini yang jadi gampang kita yang pejuang-pejuang masyarakat seperti kita ini mau berjuang di legislatif ini mikir tidaknya 3 kali, 4 kali, 5 kali, 1000 kali mikir karena memang mahal. Nah ini yang memang harus kita perjuangkan. Bisa nggak sih kita berjuang menciptakan kader-kader kita di legislatif tapi tanpa biaya? Bagaimana caranya? Ini persoalan NU nanti bisa menjembatani metodenya apa, misalnya diperkenalkan ke masyarakat, walaupun tetap memakai dana tapi minim. Anggap saja seperti itu, minim dibanding dengan politik yang memang bebas tidak lewat kaderisasi di NU misalnya. Nah ini persoalan perjuangan kita yang memang
harus kita pikirkan bersama. Kalau soal kebijakan, Pak, Ya. kalau kita melihat sejarah kan udah banyak sekali tadi yang di legislatif yang dari unsur kader NU, tapi yang di eksekutif kan memang masih minim. Ya. Nah hari ini loh, mungkin dari teman-teman kan juga pengen melihat kebijakan-kebijakan apa saja sih yang udah terbentuk dari hadirnya para kader-kader Ya. NU yang di legislatif, Ya. beberapa yang di eksekutif. Ini mungkin menjadi sebuah Ya. spirit penyemangat lagi, Pak, untuk kita berjuang di NU. Perhatian pemerintah kepada Pemda ya, anggap saja begitu, kita ini bicaranya di Kabupaten Pati. Memang kerjasamanya Pemda dengan NU ini juga sebenarnya sudah banyak. Cuma menurut saya belum maksimal, masih bersifat temporal dan sebagian juga karitatif. Karitatif itu kayak mesake gitu. NU itu kalau tidak disebut mesake ya, itu kan bersifat karitas. Iya. Karitatif. Sesuatu yang bersifat karitatif itu tidak murni seolah-olah menjadi kewajiban Pemda untuk memang hadir membantu NU karena kewajiban, bukan karena kasihan atau karena rasa lain. Nah, bisa kasihan, bisa pengen karena politik dan lain-lain tidak. Berarti pada sampai sekarang ini masih belum maksimal ya? Belum maksimal. Nah, kebijakan-kebijakan yang memang sudah kita rasakan, misalnya bantuan Pemda ke PJNU tapi nyata-nyatanya masih ada. Dulu misalnya ada budgeting 1 tahun yang dulu itu lancar, ternyata malah 2 tahun berikutnya malah nggak keluar misalnya. Artinya apa? Konsistensi Pemda ini masih dipertanyakan. Beda kalaupun misalnya dianggap sebagai istilahnya kepemimpinannya berganti. Tapi kalau sudah menjadi kebijakan yang sudah diketok dari awal, mestinya kan diteruskan oleh pengganti juga. Karena ada mandat, ada amanat. Nah, inilah karena kita memang yang mengawal perjuangan NU di eksekutifnya memang masih lemah. Itu kita akui itu. Nah, misalnya perjuangan legislatifnya tentang ini perda pesantren yang memang walaupun belum diketok tapi kan sudah diperjuangkan. Mudah-mudahan nggak lama lagi itu bisa diwujudkan. Terus nanti untuk kaitan untuk Madin, kebijakan Madin, madrasah, alhamdulillah sudah mulai terkait gaji. Nah, gaji honorer yang honorer di madrasah lain-lain kan sudah ada perhatian lewat memang lewat suara-suaranya teman-teman kita yang di legislatif. Nah, disuarakan di eksekutif. Nah, program-program yang termasuk di Hari Santri Nasional, alhamdulillah pemerintah juga memfasilitasi. Alhamdulillah. Nah, itu kan bersifat temporal acara kan, tidak bersifat sustainable tapi idealis. Nah, bagaimana sih membuat misalnya ya pertanian yang sustainable yang dikelola oleh NU dan itu ada percontohan, ada pilot project misalnya. Nah, itu didanai oleh Pemda misalnya 1 atau 2 tempat gitu saja. Itu biar nanti daerah-daerah lain itu mencontoh 1 atau 2 3 project saja, pilot project untuk tadi itu pertanian sustainable misalnya. Itu kan bisa didanai oleh Pemda lewat Dinas Pertanian misalnya. Nah, itu saja belum. Artinya itu padahal sentuhan-sentuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita karena mayoritas masyarakat kita adalah pertanian. Kita nggak bisa memungkiri pertanian adalah mayoritas ekonomi pokok masyarakat Pati. Dan PAD-nya Pati terbesar adalah pertanian. PAD loh ya. Pendapatan asli daerah oleh Kabupaten Pati terbesar dari pertanian. Tapi kenapa pemerintah daerah kurang melihat potensi pertanian? Bahkan istilahnya merawat dan mengembangkan pertanian menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Ya, masyarakat juga pendapatannya meningkat, terus kualitasnya produk-produknya meningkat, ini belum ada. Nah, ini saya pikir NU juga harus bisa menyuarakan
tema-tema yang memang bersentuhan dengan masyarakat langsung. Iya. Termasuk kan kalau kita melihat soal suku pertanian, kalangan-kalangan muda kan hari ini udah enggan, Pak, untuk pergi ke sawah dan sebagainya. Nah, itu problem, Pak. Problem kita di pertanian ini sebenarnya ada 3 problem besar di pertanian. Pertama berkaitan dengan kultur masyarakat yang sudah mulai enggan menjadi petani, terutama anak-anak muda. Ini sudah tidak ada, bahkan ada penelitian yang mengatakan hanya mungkin sekitar 5% dari jumlah pemuda ini yang bergerak di pertanian. Selisihnya 95% ini larinya ke industri, konten kreator, di perkantoran, PNS dan lain-lain. Bahkan seolah-olah rela menjadi karyawan, anggap saja yang saya tidak menyebut nama ya, swalayan tertentu, nggak apa-apa ya menyebut nama ya, Indomaret atau Alfamart, jadi karyawan Indomaret, Alfamart yang digaji segitu, dia dari jam sekian sampai jam sekian, dia waktunya juga habis. Beda dengan petani yang memang bisa mengelola waktunya, sekaligus bisa mengelola potensi keilmuannya, misalnya bisa sambil ngajar lah. Tapi kenyataan anak-anak muda kita di NU terutama juga sudah berkembang, banyak yang memang sudah tidak melirik lagi petani ini, menjadi petani ini. Ini problem pertama. Kedua, problem lahan. Sekarang ini diakui atau tidak diakui, lahan yang hijau, yang potensial atau yang lahan pertanian berkelanjutan istilahnya, PPLB ya, pertanian berkelanjutan, itu sekarang banyak yang beralih fungsi menjadi lahan kuning, bisa jadi perumahan, bisa menjadi industri, dan bisa digunakan lain. Mestinya memang pemerintah harusnya berani dengan sikap tegas. Kalau memang lahan-lahan hijau yang irigasinya masih bagus, terutama yang lahan pertanian berkelanjutan, itu harus berani bikin perda untuk melindungi lahan itu bagaimanapun caranya. Jangan malah dipermudah dari hijau menjadi kuning. Akhirnya lahan ini semakin sempit, semakin hilang. Sudah semangatnya anak mudanya sudah nggak ada ke pertanian, lahannya semakin sempit. Yang ketiga adalah yang kaitannya dengan pasca panen. Pasca panen ini karena memang tidak ada yang melindungi harga pertanian. Petani ini bertarung dengan pasar, dengan tengkulak, pupuk mahal dan lain-lain. Akhirnya apa? Income-nya rendah memang. Ini problem pertanian kita. Ada 3 problem besar yang memang ini juga tidak bisa lepas, harus diperjuangkan oleh orang-orang eksekutif dan legislatif, gitu loh. Makanya perjuangan kita kalau kultural seperti kita yang masyarakat ini memang tidak bisa menyuarakan apa-apa, karena pemegang kekuasaan, kepentingan kebijakan langsung ketok palunya itu memang di eksekutif sama legislatif. Itu problemnya. Nah ini kalau kita mengambil tema ini, memang selayaknya kita memang semakin banyak kader-kader kita berjuang di legislatif dan eksekutif, kita malah semakin senang, gitu loh. Yang di struktur NU ini, di kelembagaan ini kan ikut senang, merasa terbantukan dengan mereka yang memang kader NU yang berjuang di eksekutif maupun legislatifnya. Ada kata nggak, Pak? Satu kata aja untuk para kader yang hari ini sedang berproses. Ya, satu kalimat lah ya, ada kalimat bahwa perjuangan kita di NU ini memang membutuhkan perjuangan yang bersifat formal, legal, formal, struktural di pemerintahan. Jenengan yang memang sudah memutuskan untuk berjuang di sana harus semangat, sabar, tabah, dan juga kerja-kerja cerdas.
Ya, kerja cerdas sekaligus efektif. Karena kalau kita mengandalkan hanya punya kemampuan duit, potensi keuangan saja, tapi tidak melakukan kerja-kerja cerdas pendekatan ke masyarakat, itu kita sama halnya kita istilahnya melanjutkan keadaan yang memang sudah begitu, kita ikut meneruskan. Walaupun memang tidak bisa meninggalkan secara keseluruhan. Memang kultur itu sudah memang ada dan kita tidak bisa merubah secara total, tapi minimal kita menguranginya dengan pendekatan kita ke masyarakat. Kita visi misinya kita banyak dialogkan dengan masyarakat, diskusikan dengan mereka, kepentingan mereka masyarakat itu apa, kaitan pertanian, kaitan ekonomi, kaitan industri dan perburuan dan lain-lain. Kita harus mendekati mereka dengan dialog, diskusi, saling tukar pikiran dan pendapat. Mereka akhirnya akan tahu perjuangan di legislatif dengan berat. Saya akan mendukung dengan hati saya, pikiran saya, tanpa dikasih duit misalnya. Masyarakat kalau sudah diajak berpikir seperti itu, akhirnya kos politik kita menjadi semakin ringan. Nah, begitu. Ini kayaknya caleg-caleg ini harus sowan ke Pak Zaim nih. Ya, monggo. Karena memang gini, perjuangan di struktur itu memang berbeda ya dengan perjuangan di kultur ya. Di mana berhadapan dengan perspektif lain. Dari teman-teman kita yang tidak punya kultur seperti kita. Ada yang merah lah, ada yang macam-macam, biru macam-macam. Yang hijau itu harus punya inovasi, punya daya perjuangan yang kuat sekaligus cerdas. Nah, intinya di situ, inovasi dan cerdas. Tidak hanya mengandalkan pada merengek-rengek, saya harus minta NO untuk merekomendasi atau menyebut nama saya kepada masyarakat. Tidak perlu saya harus NO secara struktur kita ajak kampanye, tidak. Bagaimana bisa masuk ke masyarakat NO dengan pola visi misi NO-nya kita kembangkan, visi misi kemasyarakatan yang bersifat cerdas, kaitan pertanian lah, ekonomi kreatif dan lain-lain. Nah, akhirnya mereka tahu masyarakat ini, oh iya ya, problem kita semakin lama ini problemnya ini. Nah, akhirnya kita petakan, kita jelaskan ke masyarakat. Ini loh problem masyarakat kita. Nah, kita kalau tidak memikirkan seperti ini dan bareng-bareng dengan kita seperti ini, kita ketinggalan. Nah, caleg-caleg yang mempunyai inovasi seperti itu, itulah yang pada hakikatnya yang akan pada saatnya juga akan memimpin parti, memperjuangkan NO gitu. Amin. Ini semakin seru. Jadi ini agak terjawab Pak. Jadi dengan tema ini, temanya kan tadi kader NU nyalek. Ini strategis atau manis? Berarti strategis Pak ya? Ya. Harus berpikirnya sekarang substansial dan esensial. Yang di dalamnya pasti ada efektif, ada strategis, ada yang cerdas. Nah, strategis ini karena tadi kita memaksimalkan kemampuan yang kita miliki, potensi yang kita miliki, tapi menghasilkan sesuatu yang maksimal. Yang sesuatu yang memang menjadi maslahat untuk umat. Maka kita berpesan pada teman-teman yang mau berjuang di legislatif ini, dekati mereka dengan cara dialog, diskusi, dan diajak mikir yang memang visioner. Ini loh, kalau kita tidak mengembangkan ini, nanti kedepannya begini. Kalau kita berjuang seperti ini, nanti insya Allah akan membuahkan hasil seperti ini. NO harus warga NO harus berpikir seperti ini misalnya. Kita ajak mereka untuk berpikir. Masyarakat ini kan biasanya begitu. Kalau masyarakat hanya diberi sesuatu yang praktis saja,
sesuatu yang simplistik, praktis dan simple. Kebodohan Pak itu. Nah, seolah-olah tidak ada problem, gitu loh. Seolah-olah di masyarakat kita, di kelembagaan NU kita, apalagi di pemerintahan kita, seolah-olah tidak problem. Padahal nyon sewu, problem di pemerintahan kita ini juga banyak, problem di NU sendiri juga banyak, problem di masyarakat juga banyak. Kalau masyarakat disuguhi hanya dengan amplop, terus pendekatan kita ke masyarakatnya juga sama seperti mereka, kita nina bubukkan dengan amplop dan isinya hanya nggak seberapa itu misalnya, tapi tidak diajak mikir yang visioner, yang idealis, yang substansial, esensial. Nanti masyarakat semakin dibodohkan oleh mereka yang sengaja membodohkan. Itulah ada memang cara berpikir mereka yang praktisi politik ini memang membodohkan, tidak ngajak sesuatu yang baik, apa ibaratnya ngajak mikir yang baik, tapi justru wes apa jenengan repot-repot mikir negara ngapain sih, mikir-mikir NU ngapain sih, yang penting jenengan sehari ini semangan, ibaratnya wes sampean saiki misalnya apa nyoblos siapa saja saya ngasih duit, itu kan pembodohan. Bagaimana masyarakat diajak mikir, nyari pemimpin yang baik, nyari tokoh-tokoh masyarakat yang baik kan tidak ada. Akhirnya disimpelkan, diwakili oleh hanya sekedar amplop isinya pun cuma nggak seberapa. 5 tahun misalnya kita dapat amplop 100.000 saja misalnya, apalagi 50.000. 50.000 jenengan dapat 50.000, 5 tahun jenengan mendapatkan dewan yang hanya duduk-duduk saja, tanda tangan saja, mendengarkan saja misalnya, tidak ada usulan, tidak ada idealis, tidak ada pencerahan usulan-usulan yang mencerahkan, tidak ada, kan repot. Bagaimana kalau mayoritas anggota dewan seperti itu, gitu loh. Tapi ada Pak yang kayak gitu. Ada. Nah, kalau kita lihat John Sewu ya, kita hanya mengkritisi lah ya, tidak menyebut nama ya. Hampir mayoritas masih berlaku seperti itu. Tapi kita tidak perlu memprosentase ya. Hampir mayoritas itu masih menggunakan kultur paling nyoblos. Nah, datang, duduk, diam, terus salam tempel, tanda tangan, istilahnya 3DT, datang, duduk, diam, tanda tangan, 3DT, pulang tadi ngantuk. Nah ini berarti kita juga harus mengajak bahwasanya masyarakat harus cerdas Pak ya menanggapi ini, dan juga kepada teman-teman yang memang berjuang di NU itu juga harus dengan hati dan dengan gagasan, visi misi yang jelas untuk menggait hati para masyarakat. Nah, salah satu yang yang potensial, salah satu yang strategis lah ya, potensi yang strategis untuk kita kembangkan nanti ke depan itu, misalnya kaderisasi yang masih muda-muda di PENU atau PMI itu tadi termasuk pelatihan kebijakan publik. Pelatihan fungsi-fungsi legislatif, pelatihan fungsi-fungsi eksekutif. Pada saatnya nanti ketika dia menjadi terjun di masyarakat, pastilah misalnya Mas-Masna ini pada saatnya nanti juga akan memilih, saya menjadi seorang eksekutif, saya menjadi legislatif, atau tokoh masyarakat seperti kiai atau ustadz misalnya, pasti harus memilih. Jadi orang biasa aja Pak. Itu nggak bisa. Kalau hanya sudah biasa saja berarti jenengan tidak punya idealis. Pasti. Karena apa? Sejarah ini selalu berjalan, dan orang-orang tua yang memegang fungsi sekarang di legislatif eksekutif pada saatnya sudah ganti tampuk kepemimpinan maupun tugasnya sudah purna. Yang ganti jenengan yang masih muda, gitu loh. Kalau tidak dibekali dengan pelatihan yang seperti itu, kita nanti semakin kehilangan
potensi ini anak muda generasi yang memang tidak dididik. Nah, nanti pada saatnya memang kita merumuskan, memang PCNU ini harus berani merumuskan pelatihan-pelatihan itu dan sekaligus istilahnya materi pelatihannya, materi pelatihan kebijakan publik, materi pelatihan istilahnya calon eksekutif, calon legislatif dan lain-lain. Harus punya itu. Kalau itu kan sebenarnya nggak mahal. Ada keseriusan dari tim untuk bikin saja, mendatangkan tim ahli juga nggak apa-apa. Nanti kedepannya semakin yang muda seperti anak-anak Ibnu dan lain-lain itu saatnya memimpin bertugas misalnya di eksekutif legislatif itu mereka sudah punya frame. Dihubungkanlah dengan idealis NU, tujuan NU didirikan, terus perjuangan NU kayak apa, strategisnya kayak apa, gitu. Nanti akhirnya dimatchkan, gitu loh. Itu idealisnya seperti itu, Mas. Jadi saatnya pemuda memimpin. Saatnya pemuda bersiap-siap untuk memimpin. Saatnya yang muda bersiap-siap untuk memegang estafet kepemimpinan. Jenengan bayang no, Mas. Sampean bayang no sendiri. Nggak mungkin misalnya mereka yang sudah memegang tapo ini bisa 10 tahun ke depan. Nggak mungkin. Karena pasti kesehatannya lah atau bahkan sudah meninggal juga itu. Yang muda kita jenengan masih umur 25 misalnya. 10 tahun ke depan mestinya sudah jadi pemimpin. Nah, bisa sama dengan saya, dengan teman-teman yang seangkatan. Itu harus mempersiapkan. Siap gak siap akan diberi. Karena apa? Siapa lagi yang memimpin? Gitu loh. Siap gak siap? Jangan dikasih estafet. Kader NU harus siap, Pak. Nah, itulah problemnya. Kader NU harus siap, tapi siap yang cerdas. Nah, akhirnya apa? Kita latih dulu. Kan? Berarti kita harus strategis, harus efisien juga, terkait menata, mengatur untuk kita nantinya menjadi pemimpin di masa depan. Nah, ini untuk closing statement, Pak, terkait tema besar kita pada siang hari ini, para kader NU yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan. Ya, kita yang di pengurus NU memang tidak bisa membantu secara formal istilahnya, karena itu berkaitan dengan kita NU memang tidak bisa merekomendasikan nama sekaligus partai untuk kita kampanyekan. Tapi kalau Anda jenengan semua adalah kader NU memang yang tulen, monggo berkampanye, mengeluarkan visi misi yang baik pada konstituen NU, silakan. Warga NU ini kan warga mayoritas di Pati. Menggunakan nama bahwa kita keluarga besar NU tidak apa-apa, tapi tidak perlu menggunakan NU secara struktur, gitu loh. Silakan. Kita kasih ajang ombo untuk melakukan visi misi yang cerdas. Terus kampanye yang kreatif, kampanye yang mendidik, itu tidak hanya menonjolkan dari sisi materi saja, tapi memang menonjolkan pada sisi pemikiran, sisi gagasan, idealis gitu. Insya Allah kok kita melihat masyarakat ini semakin cerdas. Amin. Jadi akan tahu mana yang anak-anak muda potensial, terus caleg-caleg yang punya pemikiran bagus, idealis, mereka akan tidak menutup diri, bahkan mendukung. Cuma memang kita juga harus menciptakan kultur. Bisa jadi nanti ada kultur untuk semacam kampanye dari bagian dari kita, nanti ada kampanye yang sehat, termasuk kampanye yang ajakan-ajakan percayakan suara Anda pada orang-orang yang punya pemikiran yang baik, hati yang baik, itu misalnya. Atau kampanye yang positif, tidak karena kampanye
apa sekedar tempel. Sekedar tempel. Padi maju, padi perubahan dan lain, tapi tidak punya substansi yang jelas kita harus berani menghujam ke visi misi yang mereka butuhkan. Pertanian kita butuhkan apa, nelayan kita butuhkan apa, perburuan kita butuhkan apa misalnya. Harus berani. Dan dengan catatan harus cerdas, strategis dan cerdas. Gitu saja. Terima kasih. Ini saya terima kasih pada panitia podcast ya PCNO mengundang saya. Tapi ini memang sebagai awalan. Nanti pada saatnya memang kita butuhkan untuk kerja-kerja PCNO yang memang menyentuh kaderisasi di eksekutif, legislatif. Kita kader ini siap, Pak. Ya, siap. Terima kasih kepada Yai Zaim atas pengamaran tadi yang disampaikan. Pada intinya kita semuanya pada hari ini berproses dan teman-teman semuanya yang dari kalangan muda bersiap diri untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Dukung channel ini untuk nantinya bisa lebih baik lagi dalam media dakwah PCNO Pati, dan jangan lupa like dan subscribe dan bagikan kepada teman-temannya supaya channel ini lebih berkembang pesat, Pak ya. Selalu semangat. Sabar, tawakal, tabah. Oh, sabar, tawakal, dan tabah. Cukup sekian dari kami, Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yai.